Sebab kasih-Nya besar untuk setiap kita di tempat ini, amin. Kita ingat kasih-Nya, kita ingat kebaikan-Nya untuk setiap kehidupan kita. Kita mau nyanyikan kebaikan-Nya di tempat ini. Mari sama-sama kita katakan, kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penjama yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku.
Berapa banyak saudara yang bersuka cita pada siang hari ini boleh melambaikan tangannya? Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi? Sudah siap memuji Tuhan untuk lebih dahsyat lagi? Amin. Saudara, saya akan mengajarkan saudara lagu baru. Kita akan belajar bersama-sama. Bersama saya katakan. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tatamu takkan tergoyahkan, kuasa maut telah dikalahkan, Tuhan Kau berkuasa. Angkat suaraku berseru, megahkan dahsyatlah nama-Mu, segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau berkuasa.
Tuhan kita. Lambaikan tangan saudara, katakan ke sebelah kanan kiri saudara, Tuhan menyediakan segalanya. Here we go. Woo! Katakan di setiap langkahku, tiap jalan kasih-Mu, lewat suka dan duka, Kau sandaran bagiku, lewat semua waktuku, Engkau hari esokku. Tuhan
hamba Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu sampai detik ini. Kasih-Mu nyata, kasih-Mu luar biasa dalam hidup kami Bapa. Sekarang kami menyatakan pujian syukur kami kepadamu Yesus. Sebab Kau yang terbesar, Kau yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Sekali katakan, dengan apakah ku bangga segala kebaikan. Kau sungguh baik, Engkau teramat baik. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, sebab tidak dapat kita balas segala kebaikan Tuhan. Kita yang seharusnya masuk neraka dipindahkan ke dalam hidup yang kekal. Kita yang seharusnya binasa diberikan kehidupan. Kita yang harusnya terkutuk diganti dengan berkat. Kita harusnya menjadi manusia terhina diganti menjadi manusia yang mulia. Apakah kita mampu membalas kebaikan Tuhan? Kita hanya bisa memuji, menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, dan Yesus berkata, setiap engkau melakukan ini, ingatlah akan pengorbananku di atas kayu salib. Ingatlah akan tubuhku yang tercabik-cabik, supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua kita disembuhkan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi melebihi dari kepala kita. Dan Yesus berkata, inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan segala sakit penyakitmu. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Darah Yesus adalah darah yang kudus, suci, dan mulia. Sekudus dan semulia itulah kita dikuduskan melalui darahnya. Sehingga dengan iman kita berani berkata, aku dikasihi tanpa syarat, diperkenan tanpa henti, diberkati tanpa batas. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk menebus segala dosa dan pelanggaranmu semua. Terimalah dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Naikkan penyembahanmu. Hai orang kudus ya Tuhan. Hai orang yang diberkati Tuhan. Kuduslah Tuhan. Sucilah Tuhan.
kami mendengarkan firman-Mu, kami dijamah, kami dilawat, kami diberkati, kami terima mujizat. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Masih terasa ya awan kemuliaannya? Bukan asap kemuliaan, ini awan kemuliaan. Hari ini lanjut dari khotbah tadi pagi tentang great successor, penerus yang tangguh, yang hebat. Mari kita baca di 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Kita melihat bagaimana Musa melegasikan ke Yosua, dia menjadi penerus yang tangguh, yang hebat. Begitu juga dengan Elia, dilegasikan ke Elisa. Kalau Elia melakukan mujizat 8 kali, Elisa melakukan 16 kali. Ada perbedaan, pertumbuhan 2 kali lipat. Dan Yesus, selama hidup Yesus melayani dunia, murid yang paling radikal hanya 12 tambah 1, yaitu Rasul Paulus, 13 rasul. Ditotalkan semua ada 12 murid Yesus yang paling radikal. Sebenarnya 500, tapi yang sebagian tidak berkumpul di loteng Yerusalem. Tapi setelah dilegasikan ke 12 rasul dan 120 murid ini, bukan hanya 500 murid, tapi lewat rasul-rasul muncul 3.000, muncul 5.000, bahkan sekarang agama terbesar di dunia adalah Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kedua baru Muslim. Yang pertama itu adalah Kristen. Itu karena apa? Ada suksesor yang luar biasa yang memberikan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dan suksesor itu saya melihat saudara yang hadir pada siang hari ini. Yang percaya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Kayaknya tepuk tangannya enggak yakin itu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tepuk tangan yang yakin bahwa saudara dipilih Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Aku juga mengingatkan imanmu yang tulus yang dahulu pada nenekmu Louis dan ibumu Unike. Dan aku pun yakin itu juga ada dalam dirimu sekarang. Kita fokus di ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Karena itu aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu melalui penumpangan tanganku. Jadi jika saudara hari ini, anak-anak muda yang belum menerima karunia-karunia Tuhan, atau belum tahu karunia-karunia Tuhan, biar lewat penumpangan tangan pada siang hari ini, saudara menerimanya dan mengalaminya, dan itu bangkitkanlah itu terus, kembangkanlah itu terus. Karena pada saat kita mengembangkan itu, maka Tuhan akan mempercayakan yang lebih besar lagi kepada saudara. Karena Tuhan berkata, siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara-perkara yang besar. Baik dalam keuangan, baik di dalam pekerjaan, keuangan sedikit, setia, pekerjaan yang sederhana setia, dan siap-siaplah saudara diberikan keuangan dan pekerjaan yang besar. Katakan amin. Sama dengan hamba atau pembantu, dan dilihat pembantu ini, wah setia, dipercaya, tidak ada barang yang hilang, maka sebagai tuan rumah, sebagai majikan, dia akan memberikan kepercayaan yang jauh lebih besar lagi. Bahkan udah kamu bersihkan di rumah, di kamar apa, kamarnya pun diberikan untuk dikerjakan. Karena apa? Setia dalam perkara kecil, maka akan diberikan perkara-perkara yang besar. Aku mengingatkan engkau untuk membangkitkan karunia Elohim yang ada padamu. Jadi bagian kita adalah, poinnya adalah membangkitkan karunia Elohim yang sudah diterima. Membangkitkan karunia Elohim yang sudah kita terima. Ayat selanjutnya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikian pula kamu sejak kamu berharap dengan sungguh-sungguh, perhatikan saudara,
sejak kamu berharap sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia rohani. Kita fokus dulu ke karunia rohani. Supaya kita tidak bingung seperti janji saya tadi pagi. Apa sih karunia rohani? Apakah pemimpin pujian itu karunia rohani? Apakah pemain musik itu karunia rohani? Menurut Korintus dan Roma, inilah karunia rohani. Yuk kita baca. Yang pertama, karunia rohani yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Karunia perkataan hikmat. Seperti apa itu karunia perkataan hikmat? Ini perkataan hikmat adalah perkataan yang dengan mudah dapat menyelesaikan masalah. Waktu itu ini digambarkan seperti kejadian peristiwa di Raja Salomo. Ada seorang anak, di mana anak itu dikatakan bahwa itu adalah anakku, yang satu itu anakku, yang satu itu anakku. Tiba-tiba dia punya hikmat. Kalau demikian, kita bagi 2 ini anak, yang satu buat si ibu ini, yang aku sebagai mamanya, yang satu ke ibu ini. Lalu ibu palsu berkata, adil, dibagi 2 saja. Seakan-akan dia menunjuk kebenaran. Tapi ibu yang benar, gak apa-apalah, supaya anakku tetap hidup, jangan. Oh ternyata Salomo tahu, inilah ibu yang asli, yang berkata jangan dipotong. Itu adalah karunia hikmat. Cepat mengatasi masalah, tahu tidak tunggu masalah semakin besar, tahu cara mengatasinya. Itu perlu karunia hikmat. Di gereja ini perlu ya, para diaken semua kalau punya karunia hikmat itu, itu enak untuk melayani bersama. Jadi enggak masalah semakin besar, langsung tahu cara mengatasinya. Karunia perkataan pengetahuan. Ini pengetahuan tentang Tuhan, pengetahuan tentang apapun, ini cepat nangkap dia. Ini seperti pengetahuan Raja Daniel dan yang lain. Karunia iman. Karunia iman kita tahu bahwa segala sesuatu dia mengandalkan iman, mengandalkan Tuhan, bahwa dia percaya kalau Tuhan saja yang kudus, yang mulia datang ke dunia, surga ditinggalkan untuk saya. Dia tidak mau, Tuhan itu tidak mau tinggal di surga tanpa saudara. Saudara harus pegang, padahal surga itu dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang kudus seperti para malaikat, tapi Tuhan tidak mau tinggal di surga tanpa saudara. Dia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib. Sehingga orang yang memiliki karunia iman, kalau nyawanya sendiri diberikan kepada saya, masa kebutuhan saya enggak dia berikan? Masa solusi setiap permasalahan pergumulan saya tidak diberikan? Pasti. Jadi yang selalu diandalkan adalah Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karunia kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya awal bertobat, saya punya ini. Bahkan saya door to door ke rumah-rumah untuk mendoakan orang. Orang yang kerasukan, orang yang sakit apapun saya doakan. Dan itu banyak orang yang berbondong-bondong datang ke rumah tempat saya waktu di Malang, di rumah tante saya. Karena apa? Mereka tahu. Bahkan waktu bergabungnya saya ke YAS, itu karena saya punya karunia ini. Lalu tim ketua pendoanya YAS itu, waktu itu namanya YAS Betani, datang ke tempat kami untuk saya doakan dan dilawat. Akhirnya saya diminta, Pastor Petrus bisa enggak bergabung, karena dia ketua pendoa, bisa enggak bergabung bantu kami di di Betani YAS di Menara Doa. Ya udah, setelah itu ternyata itu menjadi perekrutan saya untuk bergabung di YAS. Dari karunia kesembuhan, dan ini lagi saya bangkitkan kembali. Kemarin waktu di Kupang dengan berani, orang yang sakit, orang yang apa, yang sudah kakinya sudah busuk sedemikian rupa. Ayo Pak, bangkit Kak, doakan. Itu harus dilatih saudara. Kalau itu dilatih. Pastor Andi Simon berkata, saya juga awal-awalnya minder, doakan orang enggak bisa sembuh. Doakan apa enggak sembuh. Bahkan ada orang yang saya doakan malah meninggal. Tapi karena saya latih dan saya berani, mau enggak mau Tuhan kawal saya.
seperti waktu anak saya cantik, waktu kami liburan ke rumah mertua, ada di alun-alun itu naik sepeda listrik. Waktu anak saya minta naik sepeda listrik, saya temanin dari belakang, tapi dia ngotot, "Pak, tinggalin saya sendirian, saya yang bawa sepeda listriknya." Oke, sambil lari, padahal kan saya ada saraf kejepit di sini, saya paksa lari pegang dia demi keselamatan anak saya lari putar-putar alun itu. Saya lari supaya dia nggak jatuh. Habis mau nabrak orang, saya tahan. Saya lari, udah saya lepas, kira-kira bisa muter dia. Tapi karena dia nekat terus, saudara lihat begitu banyaknya orang naik sepeda listrik di sana. Saya dari kejauhan memandang, mata saya hanya terfokus ke anak saya. Saya lihat muter. Begitu banyak orang di sana. Saya tidak melihat siapapun. Yang saya lihat hanya fokus saya hanya kepada anak saya. Saya sudah siap-siap lari kalau ada apa-apa. Kenapa? Dia nekat. Waktu kita nekat mau mendoakan, Tuhan mungkin bilang, ini biasa saja. Tapi karena kita sering mulai masuk terus mendoakan, anak ini harus dikawal. Jangan sampai anak ini mempermalukan Tuhan. Oke? Jadi itu namanya dibangkitkan, diaktifkan. Dan saya itu mulai membangkitkan kembali apa yang sudah diterima. Baru mengadakan berbagai mujizat. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan, yang buta melihat, yang ada di tempat ini yang sudah mendoakan orang sembuh, atau yang mendoakan orang meninggal, atau yang mendoakan orang langsung lega, masalahnya selesai. Kita doakan nanti ya, supaya saudara memiliki karunia-karunia itu. Karunia bernubuat. Bernubuat. Kamu ke depan bukan lu buat-buat ya. Asli bernubuat. Bernubuat itu artinya Tuhan yang menyampaikan lewat kita. Bukan kita mengarang cerita. Bukan kita memberitahukan. Tapi Tuhan yang memberitahukan lewat kita. Baru membedakan berbagai roh. Kita dapat merasakan, ini ada di saya. Saudara nanti lihat ya, di antara yang ke-15 itu, saudara yang mana, bagian mana yang ada. Membedakan roh. Biasanya ini ada di dalam pendoa. Enggak tahu Ibu Evi ada enggak ya. Biasanya hawanya di sini kurang baik. Hawanya panas. Iya, karena ruang tertutup enggak ada AC, panas toh. Apalagi siang-siang gitu. Enggak, maksudnya kalau pendoa itu dikatakan panas itu biasanya roh jahat atau roh halus, enggak kasar, rohnya halus, itu ada di sana. Bisa merasakan, bisa membedakan. Saya ini ada dulu, sekarang juga ada. Membedakan berbagai roh. Baru yang jenis bahasa lidah. Ada berbahasa lidah, ada penafsiran bahasa lidah. Bahasa lidah itu kemarin kita bahas, Pak, bahasa lidah itu bahasa seperti apa sih bahasanya? Apakah cuma satu intonasi? Apakah intonasinya seperti apa? Saya hanya jawab, bukan letak di intonasinya, bukan diletak sakaralaba atau, tapi itu adalah bahasa. Kalaupun itu ada intonasi tanpa intonasi, toh juga kita tidak mengerti. Namanya bahasa roh, hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah keluhan-keluhan Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu disampaikan kepada Tuhan. Kalau kita berdoa berbahasa Indonesia atau bahasa kita sendiri, kadang banyak lupanya ya Pak ya. Aturannya kita mau mendoakan ini, sudah amin, tadi ini belum didoakan ya. Kadang Ibu Eva, Ibu Evi, Ibu Sinta belum didoakan loh katanya. Itu kan bahasa yang kita mengerti banyak lupanya. Tapi kalau bahasa roh, itu semua itu terungkapkan. Baru tafsiran, ada yang menafsirkan. Yang di Roma ini tertulis di 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Kalau di sana di Roma, karunia melayani. Dia melayani itu begitu sempurna. Dia datang karena dia memiliki karunia melayani, dia lihat apa yang kurang ya. Langsung dia memposisikan diri, apa yang bisa saya bantu. Kursi kurang rapi atau ada yang kotor, pokoknya dia melayani. Bukan mengkritik tapi melihat, ini yang kurang, langsung dia bantu. Itu satu.
Karunia mengajar, suka mengajar. Ini seperti guru, gak usah saya jelaskan, saudara tahu. Karunia menasehati. Ini biasanya rata-rata orang tua pasti punya. Kalau orang tua enggak punya, menasehati, repot itu anak-anak. Jadi menasehati. Karunia membagi-bagikan sesuatu. Suka berbagi dia. Padahal dia sendiri kurang gitu. Dia sendiri pas-pasan. Seperti ini kan sebentar lagi Heroes Camp. Tapi dia sendiri, wah ini teman saya ini sepertinya enggak untuk biaya mendaftar kurang. Kamu mau nggak masuk? Saya daftarkan deh. Suka berbagi padahal dia juga pas-pasan. Yang penting kamu masuk dengan tujuan nanti di Heroes Camp kamu akan diubahkan secara luar biasa. Kira-kira seperti itu. Promo lagi ya, karunia membagikan sesuatu. Karunia memimpin. Dan saya lihat anak-anak muda di sini banyak. Saya lihat salah satu, saya bukan mempromosikan orang ya. Itu Gabriel itu saya lihat karunia leadernya kuat. Kemarin saya lihat di grup, langsung gerak semuanya. Oh iya ya, pemimpin itu kadang harus tegas, keras, tapi kasih gitu ya. Kalau enggak, lembek terus, ya yang dipimpinnya ya berjalan sesuka hatinya gitu. Jadi punya karunia memimpin di setiap bidang, worshiper, pemusik, ada leadernya di sana. Harus punya karunia memimpin di sana. Jadi ngomong gitu langsung didengar. Baru karunia menunjukkan kemurahan. Kemurahanmu lebih dari hidup. Ini tentang karunia yang terakhir. Tentang 5 jawatan. Sebelum ini, munculkan dulu yang di atas tadi. Saudara, coba tulis di handphone saudara. Karunia yang sudah saudara miliki. Nanti kita doakan. Dari 15, sebenarnya 14, karena jawatan nanti ada jawatan guru. Jadi 14 sebenarnya. Tapi ditulis di sini di 15, jadi saya tulis 15, saya ngikutin kitab suci. Saudara tulis di handphone saudara, dari 15 ini karunia apa yang ada pada diri saudara. Oke. Dan setelah itu, karunia apa yang saudara inginkan untuk saudara dapatkan. Karena apa? Tuhan sendiri yang berkata, mana ya? Raihlah karunia-karunia itu agar kamu berkelimpahan. Artinya bisa diraih, dia minta lagi karunia yang lain. Saya dulu tidak punya karunia penggembalaan. Tapi waktu saya diberikan tanggung jawab untuk menggembalakan, ini yang saya minta. Tuhan berikan saya jawatan penggembalaan, karunia penggembalaan ini. Jadi dari ini yang saudara miliki, karunia apa yang saudara miliki? Oke, baru di bawahnya, karunia apa yang saudara rindukan terjadi dalam hidup saudara? Oke, sudah ya? Oke, sambil berjalannya waktu, kita next. Oke, habis itu ada 5 jawatan. Ada rasul, rasul yang mana ya? Ini rasul. Kalau dari jari-jari, ini rasul, ini nabi. Kenapa ini induknya? Ini adalah perintis. Ini yang menanamkan fondasi-fondasi di gereja. Dari 5 jawatan ini, yang tidak ada, sekarang tidak berlaku lagi, rasul dan nabi. Rasul dan nabi tidak berlaku lagi jawatan. Rasul sudah selesai. Karena fondasi gereja sudah ada. Doktrin-doktrin gereja sudah ada. Tapi karunia itu ada. Karunia rasul suka merintis ke sana, buka gereja, jadikan gereja, habis itu ditinggal. Terserah siapa yang memimpin gembalakan. Seperti itu karunia. Tapi jawatan rasul sudah tidak ada lagi. Sudah selesai. Kedua juga nabi, jawatan nabi tidak ada lagi. Sudah selesai. Karena nabi yang terakhir adalah Yesus, bukan Mr. M. Mereka menganggap nabi yang terakhir adalah Mr. M. Tapi nabi yang terakhir adalah Yesus. Jadi kalau ada orang berkata saya jawatan nabi, itu bohong udah. Itu pasti melanggar. Tapi karunia nabi ada.
Beda jawatan, beda karunia. Nah yang ketiga ini masih berlaku, 3, 4, 5. Penginjil, gembala, dan pengajar. Oke, nah untuk kita mendapatkan itu yang tadi yang saya jelaskan itu, apa yang harus kita lakukan? Dengan cepat karena waktu saya singkat. Next, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikian pula kamu, sejak kamu, oke, sampai di warna kuning. Baca dengan suara yang paling mantap ya. Saudara yang baca, 1, 2, 3. Oke, sejak kamu berharap dengan sungguh-sungguh. Jadi untuk mendapatkan karunia-karunia rohani itu adalah, poinnya adalah berharap sungguh-sungguh. Tekanannya adalah sungguh-sungguh, berharap sungguh-sungguh. Di Ibrani dikatakan di sana, pengharapan yang kita miliki itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang menjangkau masuk sampai ke balik tirai ruang Maha Kudus. Saudara kalau lihat kapal besar, kalau ada jangkar, kalau mau kapal itu berlabuh gitu, maka jangkar itu diturunkan supaya apa? Supaya kapal itu tidak terombang-ambing di bawah ombak, di bawah angin ke tempat yang lebih jauh lagi. Dengan adanya jangkar dia tetap ada di tempatnya. Itu adalah gambaran pengharapan di dalam Yesus. Walaupun banyak tantangan, walaupun banyak rintangan, walaupun banyak permasalahan kita, masalah keluarga kah, ekonomi kah, keuangan kah, pekerjaan kah, studi kah. Tapi hati kita tetap terfokus kepada Yesus Kristus, katakan amin. Jadi harus berharap sungguh-sungguh, arti berharap sungguh-sungguh, tidak ada kekhawatiran di dalamnya. Jadi benar-benar yakin, percaya bahwa saudara menerima karunia-karunia itu. Katakan amin. Saya masih ingat waktu saya baru bertobat itu. Jadi namanya cinta mula-mula itu pengharapan tentang karunia-karunia itu besar sekali. Jadi saya hanya meminta ke Tuhan Yesus. Berharap terus. Tidak dapat saudara. Kok yang lain, karena kan saya dari aliran Protestan, itu bahasa roh, menyembah, tepuk tangan, ibadah itu bagi saya itu kan dulu, itu kan aliran sesat toh. Nah sekarang saya ikut sesat sekarang. Maksudnya saya ikut ke aliran itu. Orang yang gak tahu kan apa model apa ibadah seperti ini. Itu gak benar gitu. Jadi untuk mendapatkan karunia karena masih ada ganjalan di pikiran ini, seperti apa? Karena itu saudara, kalau agama lain percaya Yesus itu paling cepat itu alami kepenuhan roh, alami karunia-karunia apa? Kenapa? Karena tidak ada pertentangan firman di dalam otaknya, di dalam pikirannya. Kalau kita punya latar belakang yang sudah, apalagi seperti Pak Nol sudah ada latar belakangnya teologinya, itu harus dapat sesuatu langsung dicerna, bukan langsung dicerna, diolah dulu. Tapi kalau orang agama seberang percaya Yesus itu tanpa olah, langsung percaya. Sehingga banyak sekali mereka yang percaya Yesus langsung terima mujizat. Karena apa? Mereka berharap percaya dengan sungguh-sungguh. Oke, ini yang kedua dan yang terakhir. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Demikian pula kamu, sejak kamu berharap dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh karunia-karunia rohani, raihlah agar, oke, saudara ulangi baca sampai di warna kuning. 1, 2, 3. Demikian. Katakan amin. Raihlah karunia-karunia itu. Wah, agar kamu berkelimpahan. Wah, sudah diberikan keselamatan, diberikan Roh Kudus, diberikan lagi kelimpahan, itu Yesus itu memang sungguh baik. Yang terakhir, poin terakhir adalah meraih karunia Roh Kudus. Di Matius 5 ayat yang ke-6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan.
Mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan pintu itu berbicara tentang kita meminta Roh Kudus menguasai, memenuhi hidup kita. Raihlah. Saya masih ingat waktu pertama bertobat itu, tadi pagi sudah saya ceritakan, itu di momen seperti momen Heroes Camp itu. Waktu itu saya dilawat Tuhan. Itu berbahasa roh, berkarunia. Lalu saya mulai ucapkan berbahasa roh, ikut-ikutan. Lalu karunia apa ya? Belum. Saya enggak dapatkan sesuatu. Sudah ditumpang tangan, saya enggak dapatkan sesuatu. Lalu bagaimana cara meraihnya? Mintalah. Daytona, kalau meminta sesuatu ke mama supaya permintaanmu itu dikasih, cara mintanya seperti apa? Cukup sekali enggak? Enggak kan? Berkali-kali toh? Berkali-kali diminta. Saya seperti anak kecil waktu itu. Karena saking hausnya saya, waktu itu masih dengar lagu-lagu atau khotbah itu lewat kaset ya. Kaset yang model lama itu. Saya putar kencang-kencang pada saat itu tentang karunia-karunia roh. Bagi saudara yang belum berbahasa roh, belum dibaptis Roh Kudus, dan belum terima karunia-karunia, ikutin saya katanya di kaset itu. Saya pastikan dulu saudara, itu pintu, jendela saya kunci semua. Saya pastikan tidak ada orang di rumah. Saya malu toh, namanya dari Protestan. Saya kunci semua. Setelah saya lihat tante saya tidak ada di rumah, orang di luar juga sepi, tidak ada orang, udah saya kencang ini tuh volumenya. Mulai berbahasa roh itu, saya lihat itu orang-orang di sana bahasa rohnya kuat sekali, kencang sekali. Saya mulai ikut berbahasa roh, kuat sekali. Habis itu sampai selesai, saya merasakan enggak deh, memang agak sulit saudara. Akhirnya saya minta terus, raihlah kata firman Tuhan. Raihlah, mintalah. Malamnya saya meminta seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil sambil nangis, saya meminta. Saya menangis. Saya panggil Yesus, bukan Yesus lagi, bukan Tuhan lagi. Saat itu saya panggil dia, Papa, ini aku anakmu. Saya benar-benar meminta seperti anak kecil kepada papa kandungnya. Menangis, saya menangis. Aku butuh. Ternyata waktu saya nangis, saya meminta itu sampai saya tertidur. Tidak terasa saya tertidur. Waktu saya tertidur, antara mimpi tidak mimpi, saya katakan mimpi enggak, saya katakan mimpi seperti enggak. Di dalam kamar saya itu tiba-tiba posisinya persis, nggak ada yang berubah, persis. Karena itu saya bilang antara mimpi tidak mimpi. Itu pintu kamar saya dibuka, masuk satu sosok, satu pribadi. Itu serba putih semua, cahaya putih semua sehingga ruangan itu putih. Lalu saya dari tidur langsung duduk. Lalu dia tidak berkata, hanya mengangkat tangannya seperti membaptis. Di situ saya langsung teriak. Itu di kamar jam 2, jam 3 pagi. Saya teriak. Karena gak tahu beliau awan itu. Sampai saya tutup mulut saya. Paginya saya tanya tante saya, tante tadi pagi dengar suara, nggak ada. Wah, maksudnya apa? Raihlah, carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Ketuklah, maka pintu akan diberikan kepadamu. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran akan dikenyangkan. Katakan amin. Karunia-karunia ini Yesus berikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma, tanpa syarat. Tidak ada syaratnya. Syaratnya cuma satu,
Kan Pak, tetap syarat juga. Sebenarnya ini bukan syarat. Tuhan hanya berkata, siapa yang haus, itu berbicara tentang percaya sungguh-sungguh. Yesus berkata kepada penjahat, kamu percaya? Iya, hari ini engkau di Firdaus. Sederhana. Saudara percaya hari ini karunia-karunia ini termanifestasi dalam hidup saudara? Percaya dengan sungguh-sungguh. Pemain musik boleh maju ke depan. Yang percaya boleh bangkit berdiri. Tujuannya adalah kesimpulannya ini. Saudara boleh baca dengan suara yang paling keras. 1, 2, 3. Belum dibaca? 1, 2, 3 baca. Menjadi suksesor. Dimulai dari sekarang. Untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu bukan hanya berbicara tentang kumpulan gereja seperti ini. Keluargamu, rumah tanggamu itu tubuh Kristus. Katakan amin. Itu perlu karunia-karunia Tuhan di sana. Saudara, saya tidak, yang belum diurapi tadi pagi, yang datang ibadah 2, nanti boleh maju ke depan. Yang sudah diurapi, tidak usah maju, saudara berdiri di depan, di kursi saudara, di depan kursi saudara, bukan berdiri di atas kursi saudara, berdiri di depan kursi saudara sambil saudara memegang catatan saudara tadi. Catatan yang di handphone itu, karunia apa yang sudah saudara miliki, dan karunia-karunia apa yang saudara minta kepada Tuhan untuk dilimpahkan kepada saudara. Karena apa? Karena itu menjadi hak bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu hak. Itu bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Mintalah. Itu satu paket di dalam Roh Kudus yang sudah kita terima. Hanya saja ini tidak disingkapkan. Oke? Dan pada saat nanti saudara ditumpang tangan, saudara harus sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Karena ingat, yang memberi karunia itu Roh Kudus sendiri. Roh Kudus sendiri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Yes. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Ingat kasih-Nya. Bagiku. Dan saudara ingat kasih-Nya, pengorbanannya. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Roh Kudus, ini acaramu. Yang menebus aku. Kasih Baptis. Yesus, Baptis semuanya dengan Roh-Mu. bagiku. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Katakan, ingat kasih Yesus. Mengubah hidup. Yes. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara yang belum diurapi tadi pagi boleh maju ke depan untuk menerima pengurapan Create Successor di dalam nama Yesus. Tadi pagi yang belum ibadah, yang belum terima pengurapan, boleh maju ke depan. Tuhan, minyak ini adalah minyak urapan biasa. Tapi pada saat hamba-Mu mengoleskan ke dahi umat-Mu, Roh-Mu bekerja.
mujizat kesembuhan terjadi. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya, ingat pilu-Nya yang sembuhkan. Saudara, buka handphone saudara. Saudara akan saya doakan. Kasih Yesus, Dalam nama Yesus. kasih Yesus. Saudara pegang handphone saudara yang menulis karunia-karunia roh. Karunia-karunia roh apa? Multimedia boleh ditampilkan karunia-karunia roh yang tadi. Karunia-karunia roh apa yang ada dalam saudara? Dan karunia-karunia rohani apa yang saudara rindukan itu ada dalam diri saudara. Firman Tuhan berkata, demikian pula kamu, sejak kamu berharap dengan sungguh-sungguh, setelah kamu berharap untuk memperoleh karunia-karunia rohani, raihlah karunia-karunia itu agar kamu berkelimpahan, supaya jemaat Tuhan terbangun. Saudara udah pegang? Di dalam nama Tuhan Yesus, yang saudara tulis itu adalah iman saudara. Yang saudara tulis itu adalah iman saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus. Saudara yang pegang handphone yang akan saya doakan. Yang pegang handphone. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat
kerjakan di dalam hidup kami. Roh Kudus akan melanjutkan dalam hidup kami. Dan ini akan terus bertumbuh, dan bertumbuh. Karunia itu terus akan berkobar-kobar dalam hidup kami. Kami percaya sebab Yesus bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus Daytona. Dalam nama Tuhan Yesus, apa yang sudah Tuhan berikan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tambahkan. Karunia-karunia itu Tuhan tambahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Ibu bimbing. Dalam nama Tuhan Yesus, karunia itu bertambah-tambah dalam hidupmu. Engkau dipakai Tuhan. Engkau diurapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan masuk ke persepuluhan. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan dari rumah, Bapak Ibu bisa saya kasih waktu untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Atau ada di antara Bapak Ibu yang hari ini belum diberikan amplop persepuluhan, bisa angkat tangannya, nanti akan ada teman-teman dia akan membantu. Yang sudah mempersiapkan, kita sama-sama berdoa. Yes, mengucap syukur Tuhan buat ibadah di sore hari ini, ibadah yang mendatangkan sebuah keuntungan buat kami. Terima kasih buat penjagaanmu atas pekerjaan kami. Kami saat ini dengan sukacita dan gembira mau memberikan persepuluhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami melangkah dengan iman, kami memberikan persepuluhan ini bahwa bukti kami orang-orang yang diberkati, bahwa kami bukti orang-orang yang ditolong Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dipenuhi mujizat demi mujizat. Yang sudah siap memberikan persepuluhan, sama-sama kita katakan amin. Cuma Tuhan bisa maju ke depan dan kita akan mendengarkan. Haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Dalam
tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara jangan lupa ada acara besar kita YS Jakarta di bulan Juni ini, yaitu Heroes Camp. Saya salah satu produk dari seperti Heroes Camp, memang namanya bukan Heroes Camp, tapi lewat acara itu hidup saya diubah total 180 derajat. Oleh sebab itu saya dorong saudara yang punya keluarga, yang punya anak, bisa didorong untuk masuk di Heroes Camp. Ini acaranya 3 hari 2 malam. Kalau dari Bogor lebih dekat ya. Nah ini 3 hari 2 malam sudah cuman bayar, kalau hari ini daftar cuman bayar 100.000. Paling telat besok, setelah itu nanti sudah naik 2 kali lipat saudara. Nah bagi saudara yang mau menabur di acara ini, karena ini adalah acara anak-anak kita, bagi orang tua ini acara anak muda yang akan berlangsung tanggal 28, 29, 30. Sangat besar sekali harapan kami saudara bisa mensupport untuk membuat anak-anak muda atau acara ini, terutama panitia semakin bersemangat. Terlebih saudara bawa dalam doa supaya acara ini berjalan dengan sukses. 3 hari 2 malam itu akan dapat mengubah hidup seseorang. Dan perubahan itu siapa yang akan menikmati? Kita sendiri yang menikmati, keluarga kita. Mungkin saudara tidak menikmati, tapi saudara menabur di sana, tapi lewat taburan saudara orang lain diubah. Itu Tuhan berkata engkau mendapatkan mahkota di dalamnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bagi saudara yang mau menabur, bawa lewat mana? Boleh lewat rekening gereja atau rekening panitia atas nama Audrey Octaviani. Nanti bisa dihubungi Gabriel sebagai ketua panitia. Jika saudara mentransfernya, kasih keterangan untuk taburan Heroes Camp. Ini acara besar dan ini acara perdana saudara. Acara perdana. Dimohon, diharapkan kita terlibat bersama-sama untuk mensukseskannya. Karena kesuksesan acara ini, kesuksesan kita semua, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang ada di rumah, yang bergabung melalui Zoom, berkat yang kami terima di tempat ini, berkat yang sama engkau terima di rumahmu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, engkau sungguh baik. Berkati mereka Tuhan yang bergabung lewat Zoom. Ada keluarga Pak Gunarto, ada keluarga Pak Lexi, ada keluarga Ibu Yanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu juga berlimpah-limpah bagi kami yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Yesus Hamasiah, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang memberkatimu hari ini sampai selamanya. Diberkati masa mudamu, diberkati studimu, pekerjaanmu, bahkan diberkati keluargamu, rumah tanggamu, diberkati segala aspek hidupmu. Berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat